di off-kan camnya, di off-kan kameranya. Kami berharap teman-teman senantiasa menyimak dan menulis faedah-faedah yang beliau sampaikan. Dan kami harapkan selama kajian, selama materi disampaikan, mic-nya di off-kan. Dan nanti di akhir session akan diberikan waktu untuk tanya jawab. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Duna, Ustadz Amin Nur Baid Ta'ala, Falyatafadhal Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian bersama Trisna Group dengan membahas buku fikih ASN yang mungkin sudah cukup lama sempat vakum, dan kita akan mengupas tentang zakat profesi. Barangkali ada sebagian di antara teman-teman yang mungkin hingga saat ini belum berada di posisi sebagai orang yang wajib zakat. Tapi yang namanya ilmu tetap wajib kita pelajari, walaupun mungkin kita belum sempat melaksanakan. Misalnya kita belajar tentang fikih haji atau umroh. Meskipun kita belum punya dana yang cukup untuk bisa berangkat haji atau umroh, tapi bukan hal yang tercela ketika kita mempelajari tentang fikih haji dan umroh. Hal yang sama juga terjadi pada zakat. Oleh karena itu, siapapun berkepentingan dengan materi ini, meskipun dia belum berstatus sebagai muzaki. Nah, kita membahas zakat profesi. Kenapa itu yang kita bahas? Karena ini berkaitan dengan masalah karyawan. Dan kajian kita adalah buku, panduannya adalah buku fikih ASN dan karyawan. Oleh karena itu, pembahasannya ada di zakat profesi. Baik. Namun sebagai pengantar, sebelum kita menyentuh tentang zakat profesi, terlebih dahulu Bapak Ibu kami perkenalkan dengan syarat sah zakat. Syarat sah zakat diantaranya adalah harus dimiliki sempurna. Harta yang dizakati harus dimiliki sempurna, atau yang disebut dengan al-milku tam, al-milku at-tam. Dalam arti harta itu memang sudah menjadi milik kita, bukan harta yang masih sengketa, yang belum jelas pemiliknya. Kalau pemiliknya belum jelas, belum tentu jadi milik kita, tentu saja tidak wajib dizakati. Yang kedua, dimiliki pribadi. Milkun nafs. Karena itu, jika objek tersebut belum dimiliki pribadi, masih ada sangkut paut orang lain, atau zakat itu untuk harta yang campuran, bercampur antara harta A dengan harta B dengan harta C, campur jadi satu, maka pada posisi ini dia belum menjadi milkun nafs, belum menjadi milik pribadi, sehingga belum wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan zakat perusahaan, maka ngitungnya adalah di masing-masing pemilik saham, bukan satuan perusahaan. Karena tidak ada zakat untuk dana milik umum atau dana milik bersama, tapi ngitungnya adalah berdasarkan pribadi masing-masing pemiliknya. Yang ketiga, mencapai nisab. Mencapai nisab. Untuk mencapai nisab, ini disebut oleh para ulama sebagai sebab zakat. Artinya orang tidak wajib zakat dan tidak sah zakat jika dia punya harta sebelum satu nisab. Misalnya, ada orang yang sholat sebelum masuk zuhur,
sholat duhur tapi sebelum masuk waktu duhur. Bagaimana hukumnya? Ya tidak sah sebagai sholat duhur. Tidak sah sebagai sholat duhur. Dan ketika belum masuk waktu duhur, belum wajib sholat duhur. Maka orang yang mati misalnya 5 menit sebelum masuk waktu duhur, dia tidak berkewajiban sholat duhur. Maka demikian pula orang yang punya harta, bahwa dia wajib zakat apabila hartanya itu mencapai nisab. Kalau hartanya tidak mencapai nisab, maka dia tidak berkewajiban untuk bayar zakat dan tidak sah. Saya ulang ya, bahwa nisab dalam zakat itu seperti waktu dalam sholat. Siapa yang bayar zakat sebelum nisab, maka zakatnya tidak sah. Dan ketika dia belum punya harta 1 nisab, dia belum wajib zakat. Sebelum masuk waktu duhur, kita nggak wajib sholat duhur karena belum datang waktunya. Dan siapa yang sholat duhur sebelum duhur, batal sebagai sholat duhur. Baik. Yang ketiga adalah dimiliki selama 1 tahun, yang disebut dengan tamamul haul. Tamamul haul, bahwa harta itu bertahan selama 1 tahun, selama 1 haul. Baik, selanjutnya pengantar yang kedua, bagi muzaki, maka di sana ada 2 keadaan. Muzaki itu berarti orang yang wajib zakat. Bagi orang yang wajib zakat, maka di situ ada 2 keadaan. Yang pertama, bayar zakat sebelum haul. Bayar zakat sebelum haul. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, bayar zakat setelah haul. Ini penundaan. Sudah? Kita kasih ilustrasi sebagai berikut. Kalau penundaan ini dilarang ya, karena dia berarti membayar di luar waktu. Kita kasih ilustrasi sebagai berikut. Misalnya begini. Dah. Ini adalah tabungan. Sedangkan ini adalah waktu. Time. Baik. Misalnya sekarang nisabnya zakat berapa, Pak? Sekarang nisab 85 gram emas itu kurang lebih 170. Misalnya ini adalah garis nisab. Nisab. Senilai berapa? 170 juta. Baik. Selanjutnya, di sini ada kejadian si A, dia memiliki harta senilai 100 juta. Belum mencapai nisab ya. Lalu si A bekerja sebagai direktur di Trisna Group. Maka dia punya tambahan penghasilan sehingga tabungannya naik. Nah, begini. Dah. Terus naik seperti ini dan seterusnya. Baik. Maka dari sini grafik tabungan si A naik. Nah, disinilah waktu di mana harta si A mencapai nisab. Pas bulan apa itu? Jatuhnya misalnya bulan Safar tahun 1445. Safar tahun lalu. Berarti kapan zakatnya? Zakatnya si A adalah dia nunggu waktu selama 1 tahun. Berarti di sini misalnya Safar tahun 1446. Sehingga nanti si A bayar zakat misalnya saat saldonya mencapai ini. Ini ditarik, ternyata hartanya si A mencapai 200 juta. Baik. Nah, selama perjalanan dari perjalanan grafiknya si A tadi, ya, selama perjalanan grafiknya si A ini ya, yang naik ini.
Ini kan tabungan si A selalu bertambah. Baik. Boleh nggak Pak si A terus bayar zakat di area ini? Di area ini. Sehingga sebelum dia genap 1 tahun, dia sudah bayar zakat di sini. Nah itu yang tadi, dia bayar zakat sebelum haul. Haulnya di bulan Safar, tapi dia bayar zakat sebelum Safar. Dan ini boleh. Berarti ini percepatan zakat, ini hukumnya boleh. Tapi kalau dia bayar zakatnya di sana, baru bayar zakat, ini penundaan. Kalau yang kedua ini penundaan. Jadi begitu sampai haul, dia zakatnya nanti bulan depan. Nah kalau seperti ini penundaan. Nah kalau penundaan hukumnya dilarang. Kenapa nggak boleh? Karena berarti dia telah menunda kewajiban dirinya. Baik. Selanjutnya, sebagai catatan yang lain, ada tabungan, ada pendapatan. Sama atau beda? Beda Pak. Bedanya apa? Tabungan jelas pendapatan, pendapatan belum tentu jadi tabungan. Betul. Jadi orang memiliki pendapatan, misalnya gaji di Trisna mencapai 5 juta. Itu adalah pendapatan dia. Dah? Belum sampai 1 bulan habis. Kok bisa Pak? Ya namanya orang mungkin kebutuhannya beda-beda. Nyicil ini, nyicil ini, nyicil ini, sehingga dia begitu dapat gaji langsung pecicilan. Ya. Nyicil ini, nyicil ini, nyicil ini. Sampai selesai dia cicil-cicil, tersisa hanya 1 juta. Dari 1 juta dia gunakan untuk nafkah hidup selama 1 bulan. Belum sampai 1 bulan udah habis. Gali lubang lagi. Terus nanti dapat gaji, dipakai nutupi lagi. Terus seperti itu. Nah, lalu yang dizakati yang mana Pak? Yang pendapatan ataukah tabungan? Ya. Zakat itu untuk tabungan, bukan pendapatan. Jadi bahasa lainnya, zakat itu untuk harta sisa di luar kebutuhan. Maka gaji besar tapi kemudian dia habis sebelum haul, tidak wajib untuk dizakati karena dia nggak punya tabungan. Sehingga zakat itu hanya berlaku untuk tabungan, bukan pendapatan. Dah? Maka tadi di sini saya tulis kurvanya adalah kurva tabungan, bukan kurva pendapatan. Baik, sekarang coba nanti teman-teman hitung ya. Contoh kasus. Si A kerja dengan gaji ya 20 juta per bulan. Jika dia mulai kerja di Muharram atau di bulan di bulan Syawal tahun 1440. Nah, wah sulit Pak, saya nggak paham soalnya. Sudah saya ganti aja Januari 2024. Baik. Kapan si A harus bayar zakat? Kapan si A harus bayar zakat? Dan berapa zakatnya? Berapa nilai zakatnya? Nah, silakan coba dikerjakan dengan jawaban yang sederhana saja untuk kasus seperti ini. Nah, baik, coba silakan. Kapan si A harus bayar zakat? Anda boleh gunakan kalender Masehi, walaupun sebenarnya perhitungan aslinya nggak boleh. Silakan.
Yang sudah bisa langsung open mic mungkin ya, Ustaz. Baik, ada yang menjawab di kolom chat? Silakan teman-teman jawabannya bisa ditulis di chat atau langsung. Nggak ada ya? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Baik, kira-kira bisa dijawab nggak ini? Jika mulai kerja tahun 2024, kapan sih harus bayar zakat? Jawabannya? Apakah ada sisa dana dari tabungan? Ada pertanyaan itu, Ustaz, Ya, di chat. apakah? Di chat ada pertanyaan. Ya, Apakah ada sisa dana dari tabungan? betul sekali. Jadi di sini kan pendapatan nih. Yang disebutkan di sini hanya pendapatan. Sehingga pendapatan itu nggak bisa dipakai untuk mengukur zakat. Terus zakat saya berapa kalau pendapatan saya sekian? Lah tabungan kamu berapa? Maka fluktuasi keuangan seseorang itu tidak diperhitungkan. Pokoknya saat bulan zakat kamu hitung tabungan kamu. Itulah yang wajib dizakati. Sehingga kapan si zakat tidak bisa diketahui. Kapan si zakat, ya, jawabannya yang bikin soal juga nggak tahu, ya, tidak tahu. Kemudian berapa nilai zakatnya? Tidak tahu juga nilai zakat dari si A. Jawabannya juga tidak tahu. Kok bisa, Pak? Lah karena tidak tahu nih tabungannya berapa. Zakat itu untuk tabungan bukan pendapatan. Nah, ada yang salah hitung, ya. Salah hitung tuh kayak gini. Zakatnya sama dengan 20 juta kali 12, 240 juta. Maka zakatnya sama dengan 2,5% kali 240 juta. Nah, sama dengan titik-titik. Ini enggak benar. Kok bisa, Pak? Enggak benar. Iya, karena zakat ngitungnya enggak kayak gini. Ini kan jadinya berapa? 6 juta zakatnya ya. Jadinya zakat 6 juta. Enggak benar kayak gini. Bukan seperti ini cara ngitung zakatnya. Loh, kan dia sudah kelihatan itu. Jadinya zakat dia 6 juta. Kamu ngitungnya dari pendapatan 20 juta tadi, bukan dari tabungan. Sehingga ini salah. Baik. Sekarang coba kita baca di sini. Zakat profesi termasuk salah satu tema polemik yang banyak diperbincangkan di kalangan para aktivis kegiatan sosial. Untuk memahami dengan baik, berikut pengantarnya. Pertama, tidak boleh bayar zakat sebelum nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta sebesar 1 nisab. Membayar zakat sebelum nisab sama dengan membayar zakat sebelum ada sebabnya. Ya kayak tadi, sama dengan sholat sebelum masuk waktu. Statusnya sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu punya 200 dirham dan sudah lewat 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un, dan kamu tidak wajib membayar zakat. Maksudnya adalah untuk emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kau punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kau punya uang 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Fama zada fa bihisabi dzalik. Lebih dari itu mengikuti perhitungannya. Baik. Sehingga ulama sepakat tidak boleh bayar zakat sebelum memiliki harta 1 nisab. Keterangan Ibnu Qudamah.
Wala yajuzu ta'jiluz zakah qabla milkin nisab. Tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta 1 nisab. Bi ghairi khilafin alimna. Tanpa ada perbedaan yang kami ketahui. Baik. Selanjutnya. Nah, dari sini jika diterapkan, ini mau diterapkan nih, diterapkan zakat profesi. Mau diterapkan zakat profesi di sebuah perusahaan, maka perlu dilakukan screening karyawan. Gimana Pak screening karyawan? Nanti dalam proses screening karyawan itu nanti dipisahkan antara karyawan yang wajib sudah punya harta 1 nisab, sudah punya harta 1 nisab, atau hartanya mencapai nisab ya. Yang kedua, karyawan yang hartanya di sini yang saya maksud adalah tabungan. Hartanya atau tabungannya belum mencapai nisab. Belum nisab. Nah, untuk karyawan yang ini boleh zakat. Untuk karyawan yang ini tidak boleh zakat. Untuk karyawan yang kedua dia tidak boleh zakat. Jadi nggak bisa asal potong-potong gitu. Maka pihak kantor atau perusahaan wajib untuk memisahkan dulu siapa saja yang karyawan punya harta 1 nisab dan siapa yang tidak punya 1 nisab. Pak, kan mereka nggak mau cerita Pak. Iya, nggak usah detail, tapi dibuat angket misalnya, dibuat angket untuk survei, untuk sensus, siapa yang wajib bayar zakat profesi atau bayar zakat dengan cara dicicil. Maka mereka dikasih form. Apakah tabungan Anda mencapai misalnya 170 juta dan di bawah 170, di atas 170. Nah, ketika dia ngeklik di bawah 170, berarti dia belum wajib zakat. Karena dia belum punya tabungan 1 nisab. Baik. Kita lanjutkan. Keterangan yang semisal juga disebutkan dalam ensiklopedia fikih. La khilafa bainal fuqaha, tidak ada perbedaan di antara ulama tentang tidak wajibnya membayar kafarah sebelum bersumpah. Karena ini termasuk mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Sebagaimana mendahulukan zakat sebelum memiliki harta 1 nisab, atau melakukan sholat sebelum masuk waktu. Jadi tidak boleh. Persamaannya zakat sebelum nisab itu sama dengan bayar kafarah sumpah sebelum orang yang bersumpah. Atau persamaannya adalah bayar zakat sebelum nisab seperti sholat sebelum masuk waktu. Dan ini tidak sah sebagai sholat tersebut. Sehingga orang niat untuk sholat subuh tapi belum masuk waktu subuh, maka tidak sah sebagai sholat subuh. Walaupun bisa jadi sah sebagai sholat yang lain. Sholat yang lain apa Pak? Ya sholat sunnah. Misalnya ada orang sholat 2 rakaat sebelum subuh, sah nggak sholatnya? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya nggak sah Pak. Kata siapa? Loh, katanya dia harus punya niat. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat 2 rakaat ketika belum masuk fajar, belum masuk subuh, bisa saja sholat tahajud, bisa saja sholat qiyamul lail. Nah terus kan orang ini niat sholat subuh, maka tidak sah sebagai sholat subuh, tapi sah sebagai sholat sunnah. Tidak sah sebagai sholat subuh, tapi sah sebagai sholat sunnah. Nah selanjutnya ada namanya mal mustafad. Mal mustafad itu ini gampangannya kan. Nah pertambahan inilah yang disebut dengan mal mustafad. Pertambahan nilai atau harta
itu disebut dengan mal mustafad. Ya, namanya mal mustafad. Udah? Kita lanjutkan. Nah, di sini saya cukup panjang membahas tentang mal mustafad. Intinya adalah penambahan tadi. Kalau kita bisa lihat rinciannya di sini, mal mustafad ada 3. Pertama, harta yang sejenis dengan harta pokok dan hasil dari perkembangan harta pokok, seperti objek dagangan atau anak dari binatang ternak yang wajib dizakati. Untuk jenis ini, haul mal mustafad dihitung mengikuti harta pokoknya. Karena mal mustafad jenis ini adalah turunan dari harta pokok. Jadi misalnya si A dagang dengan modal 100 juta. Kan muter tuh. Uang jadi barang, barang jadi uang, muter terus. Sampai di akhir tahun dari 100 juta tadi sekarang jadi 300 juta. Nah, ketika sudah jadi 300 juta, berarti kan di situ ada apa? Ada keuntungan. Nah, keuntungan itu adalah harta turunan dari harta 100 juta tadi. Maka dalam posisi ini harta turunan tadi turut dizakati. Lupa kan waktunya belum genap setahun. Misalnya baru dapat 2 bulan yang lalu, bahkan sebulan yang lalu. Sehingga zakat itu di tempat kita usianya baru, harta itu usianya baru satu bulan. Tetap wajib dizakati karena dia ngikuti perhitungan induknya. Wallahu alam. Baik, mungkin bisa dipahami ya. Saya ulang misalnya tentang mal mustafad tadi. Mal mustafad kan ada 3 ya. 1, sejenis. Jadi mal mustafad itu boleh saya sebut harta tambahan. Harta tambahan. Nah, yang pertama adalah sejenis. Harta itu sejenis dan dari asal yang sama. Sejenis itu artinya sama-sama uang atau sama-sama binatang ternak, itu namanya sejenis. Dari asal yang sama, berarti ini turunannya harta pokok. Contoh dagang. Nah, barang dagangan termasuk yang wajib dizakati. Jadi kan di situ ada kasus uang berubah jadi barang. Uang berubah jadi barang. Gini, uang jadi barang, barang kembali ke uang, uang jadi barang, terus muter kayak gitu. Nah, yang dizakati yang mana? Plus ini. Uangnya dizakati, barangnya dizakati. Nah, muncul pertanyaan, modal awal dulu ini cuma 100 juta. Selama perjalanan 1 tahun, ini kan terus nambah terus keuntungannya. Nah, misalnya grafiknya kayak gini. Ada untung baru, ada untung, ada untung. Selama perjalanan 1 tahun tadi ya. Nah, ketika ada aneka untung-untung tadi, ada keuntungan di sini. Misalnya zakatnya di sini. Ini titik awal tadi, dia harus bayar zakat ini. Ini ada keuntungan yang terakhir sebelum zakat. Berarti usia ini kurang dari 1 tahun usia harta ini, tapi dia diikutkan dengan pokoknya, maka dia diikutkan dengan pokoknya, bagian pokok. Wallahu alam. Jadi tetap dizakati di sini, walaupun pendapatan yang tadi kita sebutkan ini belum mencapai haul, baru sebulan dia kena zakat. Nah, yang kedua sekarang mal mustafad, rincian yang kedua. Semoga Anda masih kuat untuk mendengarkan, walaupun tidak kelihatan karena videonya ditutup ya, bagi teman-teman. Harta yang tidak sejenis dengan harta pokok. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak sejenis dihitung berbeda.
Misalnya uang dengan binatang ternak itu kan tidak sejenis. Maka uang, tabungan, hasil kerja dihitung sendiri. Sementara tabungan dihitung secara terpisah. Ulama menegaskan perhitungan haul kedua harta ini dibedakan sesuai urutan waktu diterimanya harta itu. Nah, selanjutnya, harta yang sejenis dengan harta pokok tapi bukan dari hasil perkembangan harta pokok. Bukan hasil pengembangan. Ini mungkin lebih tepat, pengembangan harta pokok. Contohnya, Pak. Contoh, orang punya harta 100 juta. Setelah itu dia punya warisan. Warisan senilai 100 juta juga. Berarti warisan tadi gimana? Dihitung sendiri secara terpisah. Sehingga dia tidak mengikuti aturan yang sudah berjalan. Wallahu alam. Ini contohnya ya. Di bulan Safar, tabungan si A genap 100 juta. Lalu di bulan Ramadan, tahun yang sama si A mendapatkan warisan senilai 200 juta. Nah, yang 200 juta itu ikut yang pertama atau bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Dan ada yang mengatakan ngitungnya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan perhitungannya digabungkan dengan harta yang sudah satu nisab. Wallahu alam. Jadi yang baru dapat tadi 200 juta digabungkan dengan 100 juta. Nah, baik. Selanjutnya, menurut jumhur ulama kontemporer, bahwa zakat profesi yang itu merupakan pendapatan bulanan tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan tabungan yang lain yang mencapai nisab dan mengikuti haulnya, sehingga berlaku 1 tahun komaria, mengikuti haulnya. Pendapat ini juga yang merupakan hasil keputusan muktamar zakat sedunia di Kuwait. Dinyatakan di sana zakat upah, gaji, profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan harta yang sejenis, lalu dizakatkan seluruhnya pada saat cukup haul dan nisabnya. Ya. Jadi intinya di sini beliau ingin menyebutkan, begitu terima gaji jangan langsung potong, harusnya digabungkan dulu dengan harta pokok. Demikian penjelasan yang disampaikan. Ya, tapi di tempat kita kan langsung potong, asal potong. Nah, ini bisa jadi juga termasuk kedoliman jika ternyata muzaki tidak diberitahu atau muzaki dalam posisi belum wajib zakat. Ya, Pak, asumsi kita kan semuanya wajib. Ya, asumsi Anda kalau meleset dari kenyataannya nggak boleh dipakai. Makanya tadi yang bagus adalah dilakukan screening tadi. Screening untuk menetapkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Wallahu alam. Nah, selanjutnya yang dizakati adalah tabungan bukan pendapatan. Tadi sudah beberapa kali kita sempat singgung masalah ini ya. Baik. Acuan perhitungan zakat, pendapatan atau tabungan? Jawabannya adalah tabungan. Di antara dalil bahwa zakat itu sifatnya tabungan adalah adanya persyaratan haul untuk mengeluarkan zakat mal. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, la zakata fi malin, tidak ada zakat untuk harta hatta yahula alaihil haul, sampai mencapai haul, yaitu genap selama 1 tahun. Wallahu alam. Nah, kemudian pengantar yang keempat, boleh bayar zakat sebelum genap haul. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi kalau bayar zakatnya di area yang biru ini tidak masalah, mempercepat sehingga dia bayar zakat sebelum haul. Tapi kalau bayar zakatnya di sini setelah area biru, ini berarti terjadi penundaan, dan itu tidak boleh. Baik.
Nah, di sini saya bawakan keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Atau di sini Ad-Darimi ya. Beliau mengatakan, akhudzu bihi wa la ara fi ta'jili zakati ba'san. Aku mengambil pendapat ini dan menurutku boleh menyegerakan zakat, yaitu sebelum masuk waktu haul. Sebagaimana Nabi SAW mengambil zakat dari paman beliau yaitu Abbas amal awwalil am. Beliau ambil beberapa zakat untuk 1 tahun. Wallahu a'lam. Selanjutnya, zakat yang sah harus diiringi dengan niat. Maka kita kasih peringatan tadi ya. Di posisi ini, screening karyawan sudah punya tabungan, belum punya tabungan. Nah, ketika ada screening karyawan seperti itu yang sudah punya tabungan 1 nisab, maka dia nanti saat mau diambil untuk zakat profesi wajib memberitahu dulu, Pak, besok pagi kami akan ngambil zakat profesi Bapak. Nah, berarti dia punya niat dulu. Oh, mau diambil ya Mas? Baik, silakan Mas. Maka dia punya niat. Nah, ketika dia sudah punya niat, di saat itulah saat bayar zakat hukumnya sah. Dan ini berdasarkan syarat ibadah secara umum, di mana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu harus ada niatnya. Salat duhur terhitung sebagai salat duhur jika pelakunya berniat salat duhur saat melakukannya. Demikian pula amalan yang lain. Ibnu Qudamah mengatakan walau tasaddaqal insanu bi jami'i malihi tatawuan lam yanwi bihi zakata lam yujzi'hu. Kalau ada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi yang sifatnya sedekah sunnah, dan dia tidak pernah berniat zakat ketika ngasih uang itu, maka tidak sah sebagai zakat. Wallahu alam. Jadi kayak gitu. Maka bagi yang mau narik tadi, memberitahu dulu, Pak, ini mau kami potong gajinya Pak untuk zakat profesi. Nah, dia ketika diberitahu kan terus niat. Dan gak ada pilihan yang lain. Mau ridho gak ridho tetap akan dipotong 2,5%. Tapi niat harus diselamatkan. Bagi bapak yang berkewajiban untuk bayar zakat, silakan berniat karena mau kita ambil sebagian. Ya, seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bolehkah bayar zakat bulanan? Sebagian ulama menyebutkan dibolehkan mengeluarkan zakat dengan cara dicicil bulanan selama masih di rentang haul yang tadi ini. Dicicil bulanan di rentang haul ini, yang biru ini. Nah, itu boleh. Namun jika masa haulnya sudah tiba, wajib dikeluarkan total nilai zakatnya dan tidak boleh dicicil lagi. Jadi kalau sudah di sini, maka sudah tidak boleh dicicil, harus dikeluarkan semua. Kalau di depan tadi kan masih boleh nyicil, karena nanti deadline-nya nanti. Ini kita cicil dulu, kita bayar dulu, boleh. Baik. Ada keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mewakili ulama mazhab Hambali. Qala Ahmad la yujzi'uhu 'alal aqarib min az-zakah fi kulli syahrin. La yakni la yuakhiru ikhrajaha hatta yadba'uha ilaihim. Tidak boleh mencicil zakat kepada kerabatnya setiap bulan. Maksud beliau adalah tidak boleh menunda pengeluaran zakat lalu dia berikan ke kerabatnya yang membutuhkan secara terpisah tiap bulan. Itu tidak boleh. Jadi posisi Anda yang belum amil tadi, kalau melakukan seperti ini, pelanggaran. Nah, ini juga disebutkan oleh fatwa Lajnah Daimah, tidak masalah mengeluarkan zakat sebelum selesai masa haul. Jadi didahulukan zakatnya. Misalnya zakat saya Ramadan besok, nah sekarang sudah saya keluarkan zakatnya.
boleh. Begitu Ramadan tinggal sedikit misalnya. Nah, di sini ada keterangan dari lajnah, la ba'sa bi ikhrajiz zakati qabla al-hulul, ya, qabla hululil haul bisanatin, sebelum masuk 1 tahun. Sehingga boleh mengeluarkan zakat sebelum haul. Ini juga keterangan Ibnu Utsaimin, la haraja bihadza, tidak ada masalah dalam masalah ini. Hadza min babi ta'jil, ini termasuk pembahasan menyegerakan zakat. Lau kana al-insanu kullama qubida ratib akhadha zakatahu halan fa innahu la ba'sa bidzalika insya'a. Andaikan ada orang yang setelah menerima gaji dia langsung keluarkan zakatnya, hukumnya boleh insya'a jika dia mau. Wallahu a'lam. Nah, ini kesimpulannya. Baik, coba kita baca pelan-pelan. Boleh saya minta volunteer, barangkali bisa bacakan di tempat kerjanya. Silakan, mungkin Pak Roni bisa nunjuk. Mas Nur mungkin? Ya, silakan Mas Nur. Kesimpulan hukum zakat profesi. Satu, gaji karyawan teknis perhitungan zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Yang kedua, karyawan yang boleh diambil zakat profesi hanya mereka yang tabungannya telah mencapai nisab. Yang ketiga, bagi karyawan yang tabungannya belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat, sehingga potongan gaji yang diambil oleh instansi diniatkan sebagai sedekah. 5. Mengingat statusnya sedekah, pada asalnya tidak boleh ada paksaan dari instansi tempat bekerja. Pengambil zakat profesi bagi karyawan yang memenuhi syarat harus dilakukan melalui pemberitahuan dan permohonan izin sebelumnya agar mereka bisa berniat zakat. Status zakat bulanan yang diambil instansi itu adalah bentuk menyegerakan zakat sehingga dihitung sebagai cicilan zakat. Baik. Sekarang ada kasus ini. Nah, baik, coba dibaca lagi. Si A. Silakan Mas Nur. Si A, seorang pegawai BUMN dengan gaji bersih 10 juta per bulan. Instansi tempat dia bekerja memotong gaji si A untuk zakat gaji senilai 2,5% dari gaji bersih atau 250.000. Di bulan ini si A memiliki tabungan senilai 100 juta. Bagaimana cara perhitungan zakatnya jika pengeluaran si A senilai 5 juta per bulan? Baik, silahkan dihitung. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Silakan dihitung untuk kasus ini. Ini dengan asumsi pada waktu saya nulis ini harga emas masih 1 juta. Berarti kira-kira nisabnya 85 gram emas. Sekarang kan nisabnya 170 juta. Kalau dulu waktu nulis ini ya sekitar 85 juta. Baik. Silakan. Pertanyaannya tadi ya. Bagaimana cara perhitungan zakatnya jika pengeluaran si A senilai 5 juta per bulan? Silahkan. Nah.
Hitung ya. Di sini asumsi nisab senilai 85 juta. Berarti kurang lebih harga emas tadi 1 juta per gram. Kalau sekarang ya 170 juta. Baik, coba diketahui apa saja yang tadi diketahui datanya. Pendapatan berapa? 10 juta per bulan. Terus pengeluaran berapa? 5 juta per bulan. Potongan zakat 250.000 per bulan. Oke. Lalu tadi kan ada data apa tadi? Di bulan ini si A memiliki tabungan. Bagaimana cara perhitungan zakatnya? Anggaplah bulan itu adalah bulan yang sudah genap 1 tahun. Gimana cara ngitung zakatnya? Berarti harta si A sudah haul. Tabungan si A sudah haul. Bagaimana cara ngitung zakatnya? Sekarang kita coba jawab. Ditanya proses hitung zakat. Oke. Maka kita jawab dulu. Cari tabungan si A. Dicari tabungan si A. Sama dengan berapa tadi? 10 juta plus minus 5 juta. Sama dengan 5 juta per bulan. Jika kita asumsikan ini flat, tidak pernah berkurang, maka nilai pertambahan harta si A 5 juta per bulan. Berarti total harta si A dalam 1 tahun adalah 100 ditambah 100 juta ditambah 5 kali 12 sama dengan 160 juta. Begini ya. Insyaallah paham yang ini? 160 juta dari mana, Pak? Ya 5 juta pertambahan per bulan. Berarti selama 12 bulan kan 60 juta. Tambah tabungan yang dia sudah punya 100. Sudah? Selanjutnya, potongan zakat profesi. Tadi 250.000 per bulan kalikan 12. Berarti berapa? 3 juta. Baik. 2,5 tambah 500 kan 3 juta. Betul. Baik. Kewajiban zakat si A. Kewajiban zakat si A adalah 2,5% dari kali 160 juta. 2,5% dari 160 juta. Berapa itu? Berapa jadinya? 2,5 juta tambah 3/4. Berapa itu? Coba Din. 160 bagi 40. Hah? 160 berapa? 160 juta ya dibagi 40 ya. Berarti 4 juta ya.
4 juta. Sudah? Maka kekurangan zakat si A adalah 4 minus 3. 4 juta minus 3 juta sama dengan 1 juta. Jadi si A tinggal bayar 1 juta sisanya. Yang 250 ini sudah dia bayarkan, berarti kan totalnya 3 juta. Kewajiban dia harusnya 4 juta. Maka dia tinggal bayar 1 juta. Bisa dipahami insya Allah? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Seperti ini metode perhitungan zakat profesi. Mungkin kalau di Trisna nggak ada di instansi yang lain, maka cara ngitungnya kayak gini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menderma dan bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khairan, kita sampaikan kepada Ustaz Amin Nurbait hafizahullah taala. Ada pertanyaan sudah masuk Ustaz. Silakan. Yang pertama, nisab telah sampai, namun karena ketidaktahuannya belum sempat membayar zakat sampai meninggal dunia. Apakah ahli waris wajib membayar zakatnya? Statusnya jadi utang zakat. Sehingga kalau Anda bisa memastikan bahwa nisabnya telah sampai, tapi yang bersangkutan belum pernah bayar zakat, maka dalam hal ini statusnya jadi utang zakat. Oleh karena itu Anda wajib membayarkan zakat ahli waris ya. Jadi nanti dihitung dulu, sebelum warisan dibagi dihitung dulu berapa total harta ayah. Oh sekian, sudah berapa tahun kira-kira beliau punya harta ini? Sudah sekian tahun. Ibu yang punya perhiasan gak pernah dikeluarkan zakatnya bertahun-tahun, maka ditotal dulu perhiasannya berapa, terus dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan yang bertanya, silakan itu. Mohon izin, saya ingin bertanya, silakan. TK, apa inisialnya TK ya? Silakan. Silakan, Mbak TK. Atau ini ada yang masuk lagi Ustaz? Silakan. Doa orang yang dizalimi adalah salah satu doa yang mustajabah. Apakah doa yang diijabahi itu adalah doa keburukan saja, ataukah juga termasuk doa kebaikan untuk yang menzalimi? Asas dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra minal qawli, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah tidak menyukai orang mengucapkan kalimat-kalimat buruk illa man dhulim, kecuali orang yang didolimi. Nah, yang dimaksud mengucapkan kalimat buruk di situ adalah membalas celaan atau mendoakan keburukan. Oleh karena itu dalam hal ini, apakah doa orang yang didolimi itu mustajab hanya untuk doa yang baik saja atau doa buruk saja? Jawabannya na'am, doa buruk. Tapi apakah doa baik juga mustajab? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Namun beberapa kali doa Nabi SAW diijabahi oleh Allah ketika beliau mendoakan kebaikan saat beliau dizalimi. Seperti doa beliau untuk orang Taif, doa Nabi SAW untuk beberapa orang yang sempat mengganggu beliau SAW, lalu mereka mendapatkan hidayah. Oleh karena itu bisa jadi termasuk di antara doa yang diijabahi oleh Allah yang berlaku bagi orang yang dizalimi adalah doa baik. Karena itu misalnya
Anda didolimi oleh saudara, lalu berdoa kepada Allah, semoga saudara saya diberi oleh Allah A, B, C, D dan seterusnya, lalu dia betul-betul dikasih oleh Allah, maka insya Allah itu akan menjadi tabungan yang berharga bagi yang bersangkutan, dan orang yang mendoakan akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Ini Ustaz pertanyaan Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa boleh hukumnya mencicil zakat per bulan asalkan masih pada rentang haul. Jika tabungan itu berkurang, apakah tetap pada hitungan rentang haulnya? Kalau tabungannya berkurang sampai di bawah nisab, maka dia berhenti, tidak wajib zakat lagi. Jadi cicilan tadi dihentikan. Baik. Nah, begitu nanti naik lagi tabungannya mencapai nisab, nah terus dilakukan perhitungan lagi zakatnya. Dilakukan perhitungan zakat lagi untuk menentukan berapa nilai yang harus dikeluarkan. Begitu. Jadi misalnya si A ini zakatnya di bulan Ramadan. Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan besok dia nyicil terus tiap bulan, bayar zakat terus. Baik. Begitu Ramadan tahun depan tiba, ternyata harta si A di bawah nisab. Loh, di bawah nisab. Nah, berarti saya nggak wajib zakat. Iya. Tunggu bulan Syawal saldo dia naik lagi. Bulan Dzulqa'dah pas harta dia mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, saat dia mengeluarkan zakat, maka dihitung berapa nilai hartamu? 175 juta. Baik, berarti zakatmu sekian. Kemarin kau sudah nyicil berapa? Di bawah nilai itu. Nah, maka selisihnya itu yang harus Anda bayarkan. Misalnya kewajiban zakat dia 4 juta tadi, dia sudah nyicil itu sebanyak 3 juta, maka dia kurang bayar zakat senilai 1 juta. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah harta warisan atau hadiah bisa disebutkan sebagai harta yang wajib dizakati apabila itu saya masukkan di tabungan? Ya, wajib dizakati kalau bentuknya uang. Tapi kalau bentuknya tanah, bentuknya rumah, tidak wajib dizakati. Yang dizakati adalah tabungan tadi, yang berupa uang tabungan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, jika kekhawatiran harta sudah sampai nisab dan diniatkan membayar zakat, lalu untuk kelebihannya dianggap sedekah, hukumnya bagaimana? Insya Allah tidak masalah, boleh. Sehingga seperti bayar zakat fitrah ya. Zakat fitrah kan 2, sekian. Nah 2, sekiannya itu beda pendapat. Lah udahlah tak genepin aja 3 kilo, nggak bakalan kurang. Maka kalau ada kelebihan dalam zakat fitrah itu jadi sedekah. Walaupun zakat fitrahnya wajib, tapi kelebihannya jadi sedekah. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, mohon tanya, untuk zakat profesi ini bersifat wajib atau sunnah? Karena kan kebutuhan kami juga beda-beda dalam rumah tangga. Baik. Jawabannya zakat profesi ini teknis mengeluarkan zakat. Jadi saya bahas karena ada kasus. Di mana Pak kasus itu? Banyak sekali ya. Mungkin Anda juga sudah tahu ada di mana. Sehingga kita bahas apakah teknis ini benar. Nah, tadi kita jelaskan beberapa poin. Boleh melakukan zakat profesi, diterapkan zakat profesi dengan beberapa syarat tadi. Begitu? Dan salah satunya adalah karyawan yang dipotong zakat profesinya harus sudah punya tabungan 1 nisab. Kalau belum Pak, ya enggak boleh. Sehingga saat dia dipotong wajib izin, boleh enggak? Ini kami potong 2,5% karena tabunganmu kurang dari nisab. Kok karyawan bilang enggak apa-apa, silahkan, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustadz, ini kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah mengulangi dari awal hitungannya? Mengulangi dari awal maksudnya yang mana? Sebentar. Mungkin yang jadi apa? Tabungannya berkurang. Tabungannya? Hitungannya apa? Nomor Hitungannya 1. demonstratif terus kurang, masih di haul tapi kurang. Ya, nanti ngitungnya saat haul. Jadi ngitung zakat itu di ujung
Maka yang kasus tadi ya, yang mana tadi? Yang ini tadi sudah kita buatkan kurvanya tadi. Jadi ngitung zakatnya di mana? Di sini kan. Nah, di titik ini. Di bulan Safar tahun ini. Kalau pas bulan itu kok hartanya di bawah nisab, ya berarti dia nggak wajib zakat. Nanti tunggu ketika naik lagi, baru kemudian dia wajib zakat. Begitu. Jadi ngitungnya di ketika sudah genap 1 haul. Wallahu a'lam. Ada masuk terakhir Ustaz. Apakah JHT termasuk tabungan yang wajib dizakati? Kalau belum diterima belum. Harus tunggu diterima dulu. Jaminan hari tua yang sifatnya belum diterima, maka belum dizakati. Karena itu di bawah kuasa manusia, di bawah kuasa pemiliknya. Saya mau ngapa-ngapain dengan harta itu nggak bisa. Berarti statusnya seperti piutang macet. Maka nanti dizakati setelah menerima. Wallahu a'lam. Iya Ustaz, bisa ditutup Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi kajian yang bermanfaat, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.